Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat datang di channel IRDIA TV, sahabat IRDIA dimanapun Anda berada. Pagi ini saya Dito Aditya sebagai MC akan mengajak Bapak Cakti Indra Gunawan, penulis buku resep-resep mujarab sukses kuliah bersama Pak Cakti. Beliau sudah ada di samping kanan, apa kiri saya di kanan ya, kanan saya. Gimana kabarnya Pak Cakti Indra Gunawan? Ya, luar biasa, walaupun hujan deras tapi tetap Hujan, semangat. oke. Hujan deras tidak menyurutkan semangat, Pak. Iya, tetap semangat. Tidak menyurutkan kemalasan, Pak. Oh, harus semangat terus. Semangat, Tidak oke. boleh. Tidak boleh. Loyo. Loyo. Iya. Oke. Pak Cakti, ini kan bukunya baru terbit ya. Teman-teman bisa lihat nih. Kelihatan ya? Oh, kelihatan. Oke. Ini buku tentang sukses kuliah. Emang kuliah harus sukses ya, Pak? Oh Gimana iya, begitu? kalau nggak kuliah nggak sukses ya berarti nanti kasihan yang mendanai. PG sendiri, orang tua maupun negara kalau ada beasiswa kan kasihan yang ngasih Kasih modal. duit aja. Iya. Oke, baik-baik. Ini kan ada bab-babnya banyak nih Pak. Ada bab 1, pengenalan perguruan tinggi. Nah, kita mau bahas dulu tentang pengenalan perguruan tinggi Pak. Nah, apa sih Pak perguruan tinggi itu? Dan kenapa dia disebut perguruan tinggi, kenapa nggak perguruan rendah gitu? Oke, ya ada memang perguruan tinggi, ada perguruan silat ya. Tapi kita bukan perguruan silat ya, karena memang semua itu berhak ada istilah. Dan sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional, kita akan mengenal perguruan tinggi sebagai lembaga atau institusi yang mendidik untuk bidang-bidang yang sifatnya istilahnya higher education ya. Jadi ada universitas, ada politeknik, ada institut, ada sekolah tinggi dan ada akademi. Ini itu adalah bagian dari perguruan tinggi. Jadi bermacam-macam itu adalah kumpulan atau kelompok-kelompok yang mau menyelenggarakan pendidikan tinggi terutama. Oke, berarti ada kampus-kampus yang disebutkan tadi oleh Bapak tadi, ada universitas, politeknik, institut, nah, sekolah tinggi dan universitas, Akademi, ya. akademi. Hmm. Terus ada nggak sih Pak beda di antara yang Bapak sebutkan tadi itu beda secara umum gitu? Secara umum ya, ya pasti beda ya karena kita pun kalau mau datang ke kota A kan beda dengan kota B kan berarti tujuannya memang berbeda. Berarti kalau teman-teman yang adik-adik yang mau kuliah nih Mas itu kan masih SMA ini kelas berapa 12 ya mau 12. ke semester naik ke perguruan tinggi atau memilih perguruan tinggi itu harus tahu mau kemana, apakah mau yang ke universitas itu berarti keilmuan ataukah mau yang untuk siap kerja itu ke politeknik ataupun ada yang sekolah-sekolah tinggi yang punyanya departemen atau punya dinas-dinas kementerian. Nah itu harus tahu semuanya beda sehingga pasti ada bedanya. Kalau misalnya kita mau ke Akmil, Akademi Militer, berarti kan dia sudah menjadi akademi untuk persiapan tentara ya kan. Jadi dia udah fokus ke sana. Dan itu ada ikatan dinas ya kan. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita itu ingin ke scientific work atau pekerjaan ilmiah itu di universitas Mas Dito. Kalau universitas ada menyelenggarakan S1, S2, sampai S3 ya, tapi nggak ada esteller ya. Itu beli sendiri itu kalau itu. Panas itu ya. Jadi semuanya beda. Jadi universitas itu lebih umum, kemudian akademi lebih fokus, kemudian politeknik lebih ke arah persiapan pekerjaan. Kemudian kalau sekolah tinggi keilmuan satu skup ya, misalnya sekolah tinggi ilmu ekonomi, sekolah tinggi agama Islam, sekolah tinggi pelayaran dan seterusnya ya, termasuk sekolah tinggi ilmu kepolisian itu kan lebih fokus. Kemudian ada satu lagi yaitu institut. Ya institut mirip dengan universitas kayak gitu, tapi lebih dia lebih fokus, misalnya institut teknik. Nah, institut teknologi Bandung dia kan lebih Teknik fokus semua ya, mayoritas kayak gitu. Jadi kalau universitas baru semuanya ada gitu. Bisa kayak Institut Agama Islam gitu ya Pak ya. Itu Institut fokusnya bisnis itu ya berarti bisnis fokusnya banyak bisnis semua ya Pak ya. agama Islam atau institut agama Buddha itu kurikulumnya banyak kan agama Buddha. Oh berarti kalau memang mau yang lebih sifatnya umum dia Universitas saja karena Pak. universitas jadi bermacam-macam kan dijadiin satu. Oh berarti universitas ada yang rumpun ilmunya Sosial, ada yang lain-lain misalnya ke bahasa gitu ya Pak ya? betul. Oke, mungkin di antara universitas, institut, kemudian poltek dan lain-lain itu menurut Pak Cakti mana sih yang bagus gitu Pak? Itu tergantung masing-masing mau ke arah mana. Apakah kita mau ke katakanlah mau ke ibu kota Jakarta gitu ya, atau mau sekedar ke kota Bandung, kan udah beda tujuan gitu. Kita mau kemana arah tujuan kita.
kalau adik-adik ini yang nanti mau kuliah itu mau ke arah yang ikatan dinas tadi yang siap kerja, ya udah pilih lagi yang sifatnya akademi itu tadi, militer, akademi kepolisian atau sekolah tinggi kepolisian setelah itu ya. Setelah akademi kepolisian. Nah, kemudian kalau sifatnya lebih umum general ya memang ke universitas. Jadi kalau institut lebih ke arah tadi itu sudah saya ceritakan, lebih satu rumpun keilmuan. Nah, tinggal nggak ada yang lebih hebat semuanya kayak Dito. Tinggal kita tuh mau yang mana. Kalau memang akademi cuma 3 tahun kayak Dito. Okay. Kalau universitas kan ada yang memang 4 tahun minimal kan untuk S1-nya ya. Terus kemudian S2 2 tahun sampai 4 tahun, kemudian S3 itu 4 tahun sampai 5 tahun, bahkan sampai ya 7 tahun lah maksimal kayak gitu ya. Nah, dengan demikian kita mau kemana gitu loh arahnya gitu. Tergantung kocek juga. Kocek dana maksudnya ya. Ya dana juga kalau dananya kuat ya. Tapi ya ada swasta ada negeri loh kan itu. Jadi jangan. Tapi sekarang banyak juga perguruan tinggi yang istilahnya dengan biaya murah membantu masyarakat juga ada. Jadi yang swasta ya kan. Jadi sekarang gini Dek, jadi jangan perlu berpikir negeri swasta itu beda, sama. Perguruan tinggi di Indonesia itu sama, yaitu tadi mempunyai kewenangan yang sama, mengeluarkan gelar yang sama, kurikulumnya juga sama di Indonesia. Kemudian ini tidak ada beda negeri swasta. Jadi teman adik-adik ataupun yang mau masuk ke perguruan tinggi nggak harus istilahnya membedakan mana negeri mana swasta. Yang penting tujuannya mau kemana dan kemampuan dananya ya tanyakan orang tua juga. Oke. Iya. Pak ya, memang kalau dalam memilih perguruan tinggi ini kan teman-teman yang masih duduk di bangku SMA seringkali bingung. Mungkin ada ada tips singkat gitu. Yeah. Memilihnya aja perguruan tinggi, apakah nanti aku milih institut atau milih universitas gitu? Mungkin ada info-info. Ya kalau tips itu kalau menurut saya ya itu tadi mau siap kerja atau mau siap untuk tadi keilmuan gitu loh. Okay. Ya kalau mau siap kerja misalnya kerja di STAN ya gitu ya, sekolah tinggi akuntansi negara itu kan ada juga ikatan dinas ya, berarti harus siapkan dari awal materi pelajaran untuk ujian masuk ke sana kan berat ya kan. Bahasa Inggrisnya harus kuat, matematikanya harus dipertajam, tes potensi akademik harus nalarnya harus ditingkatkan. Itu latihan-latihan kalau bisa jauh sebelum ujian masuk Kak Dito. Jadi waktu ujian sudah siap di STAN itu standarnya apa, pelajari dulu. Mungkin soal-soal tahun yang lalu, kemudian pengen masuk ke akademi yang lain atau misalnya pelayaran yang punyanya dinas perhubungan atau statistik ya kan, sekolah tinggi ilmu statistik dan seterusnya. Itu kan ikatan dinas itu apa yang diperkuat apanya, matematikanya kah atau apanya kah, itu dilihat dulu persyaratannya, bisa dibuka di website masing-masing perguruan tinggi. Oke, kan tadi kan Bapak katakan bahwa setiap perguruan tinggi itu sama ya Pak ya, negeri sama swasta. Sama sekarang, udah nggak terlalu beda. Kalau zaman dulu kan ujian negara kan itu, swasta ujian negara. Jadi era-era sebelum tahun 2000-an itu kalau misalnya swasta itu ya harus ujian di negara, namanya UNC, ujian negara cicilan. Jadi tidak bakal lulus kalau ujian negaranya nggak lulus dulu. Nah sekarang enggak, setiap kampus berhak langsung memberikan gelar dan ijazah. Oh berarti gini Pak ya, kalau swasta itu kalau dulu syaratnya lebih banyak, kalau sekarang lebih otonomi ke masing-masing. Ya sama dengan negeri sekarang. Dulu beda. Dulu kalau swasta, jadi gini misalnya kalau di universitas negeri misalnya, begitu dia lulus sarjana akuntansi langsung punya gelar dan sebagainya. SAK misalnya. Dulu SE ya, SE, AK gitu ya. Nah kalau yang swasta itu tadi harus ujian negara dulu. Oh, pantas dulu waktu saya masih kecil dulu saya pernah lihat berijazah negara itu maksudnya itu mungkin ya Pak ya. Jadi dari kampus swasta lulus kemudian jadi dites dulu sama negara. Belum tentu lulus dulu, makanya itu agak berat dulu. Sekarang sama-sama bisa untuk berkompetisi langsung. Terakhir nih Pak, seringkali kan yang mahasiswa swasta ngerasa kurang gengsi nih masuk perguruan tinggi swasta dibanding masuk negeri, akhirnya dia tes lagi, itu gimana tuh Pak? Kalau menurut saya itu tadi begitu kita lulus nggak lihat ini kok swasta atau negerinya waktu di dunia kerja. Ya sekarang walaupun di negeri tapi dia kemampuannya nggak hebat ya, kalah sama yang swasta yang kemampuannya hebat. Misalnya kemampuan dalam hal potensi akademik, dalam hal menulis artikel, dalam hal bahasa Inggris, conversation. Bisa jadi yang negeri itu nggak gigih perjuangannya ya, kalah sama swasta. Jadi tidak, sekarang yang bergengsi yang penting
Anda cepat lulus kuliah dan lulus cepat waktu 4 tahun ya bagi satu, kalau yang diploma 3 ya 3 tahun, kalau kemudian yang S1 dari 4 tahun, kalau bisa cepat lah ya 4 tahun 5 tahun, kalau bisa udah lulus, kemudian masuk dunia kerja kayak gitu. Oke, baik. Nah, selengkapnya ini nanti ada di buku ini apa ya Iya, tentang gratis, perguruan tinggi. semua bukunya gratis PDF-nya. Ini Bisa kan diakses. lebih memudahkan apa mereka memahami ya, Oke. teman-teman mahasiswa ataupun calon mahasiswa supaya lebih memahami dengan dialog-dialog seperti ini. Oke, baik. Jadi buat sahabat IRDA yang mau tertarik untuk membeli atau cetaknya atau mengakses gratis softwarenya bisa hubungin kita. Dan jadi ini bisa terbuka untuk semua mahasiswa ya Pak ya, Iya. atau calon siswa juga yang mau masuk kampus. Oke, ini teman-teman menarik, teman-teman jangan lupa dicek di Websitenya website juga. kami irdh-center.com. irdhcenter.com. Resep Mujarab irdh-center.com. sukses kuliah bersama Pak Cak. Klik di toko IRDH. Toko Nanti IRDH, ketik di situ. nanti ketik di resep-resep. pencarian ya Pak ya, Pencarian. resep Mujarab sukses kuliah bersama Pak Cak. Ada juga di Shopee kan sama di Dan Tokopedia. Tokopedia, di Shopee juga ada, teman-teman bisa mengakses. Iya. Baik, sampai jumpa Pak Cakti di Iya, lain bab-bab kesempatan. selanjutnya Iya. dengan membahas buku yang sama dengan tema yang berbeda. Saya Dito Aditya, undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Sahabat IRDA, salam literasi.